Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi aku di sini mau buat video presentasi dan aku di sini akan menganalisis gambar-gambar dari kenakalan remaja. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Alda Putri Sabila. Aku kuliah di jurusan Pendidikan Ekonomi semester 2 di Universitas Indonesia PGRI Jakarta, dan ini aku ditugaskan dari mata kuliah pengembangan peserta didik yang akan aku selesaikan hari ini. Sekian dari perkenalan aku, mari kita mulai saja videonya. Nah, di gambar yang pertama ini ada seorang pelajar yang sedang berkelahi, dan di situ ada seorang bapak guru yang telah berusaha untuk menengahinya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat juga ada berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perkelahian, seperti pertemanan atau soal percintaan. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Karena masa remaja merupakan masa peralihan dari anak ke dewasa, dan masa emosinya itu belum stabil dan belum dikendalikan dengan baik, sehingga emosinya masih meledak-ledak dan terjadilah perkelahian yang tidak bisa diselesaikan. Dari hal tersebut, kita sebagai peran atau calon pengajar harus bisa membimbing dan memberikan nasihat kepada pelajar tersebut. Kita harus memberi nasihat dengan baik-baik. Kita tidak boleh emosi atau sebagainya, dikarenakan dia butuh perhatian yang lebih dari kita sebagai calon pendidik. Dan sebagai peran orang tua juga harus mengerti keadaan anak atau si pelajar tersebut supaya dia bisa mengendalikan emosinya. Kedua, ini ada seorang atau sekumpulan pelajar yang memenuhi jalan untuk melakukan aksi tawuran. Nah, aksi tawuran ini merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga kita, dan kita sebagai masyarakat juga mungkin ada yang pernah melihat langsung kejadian tawuran tersebut. Tawuran sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kenapa tawuran bisa terjadi? Mungkin dari salah satunya faktornya itu kayak emang dari riwayatnya si sekolah satu dengan yang lainnya itu bermusuhan, sehingga setiap ada permasalahan pasti diselesaikan dengan masalah. Dengan menyelesaikan masalah juga ada cara lain juga, dengan cara berdamai dan tidak harus tawuran antar sekolah gitu. Nah, kalau kita ingin menghindarkan agar kita tidak ikut tawuran, kita harus pandai memilih-milih teman, dan juga kita tidak terpengaruh oleh ajakan teman untuk melakukan tawuran. Dan peran orang tua juga yang paling utama untuk membentuk karakter anak agar tidak terpengaruh juga oleh teman-temannya yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Dan ke gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini juga ada sekumpulan pelajar yang ditahan di kantor polisi atau semacamnya, dan diamankan oleh pihak berwajib seperti polisi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin si pelajar ini juga sudah membuat keresahan di tempat umum dengan merusak fasilitas-fasilitas yang ada di tempat umum, dan kegiatan yang dilakukan pelajar ini sangat meresahkan warga sekitar juga. Akhirnya polisi pun datang dan mengamankan. Dari pihak sekolah juga bisa mendatangkan pihak-pihak wajib seperti polisi juga yang bisa memberikan nasihat dan penyuluhan kepada siswa atau guru dan orang tua. Ini ada gambar seorang siswa yang lagi merokok. Nah, merokok ini tuh sudah hal yang tak asing lagi di telinga kita, dan kita juga sering melihat di sekitar kita banyak sekali orang yang merokok. Nah, tapi kenapa sih remaja ini merokok? Padahal kan dia masih di bawah umur.
Nah, itu kenapa bisa terjadi, karena dari faktor teman sebaya juga yang mempengaruhi kenapa bisa merokok. Mungkin karena dari hal iseng-iseng atau coba-coba merokok, dan lama-lama akhirnya kecanduan untuk merokok. Pelajar tidak ikut-ikutan merokok. Sebenarnya pelajar sadar juga dari kesadaran diri agar merokok itu merupakan hal yang tidak sehat, yang tidak patut. Gambar yang kelima ini ada seorang pelajar yang dia terjerumus ke salah pergaulan sehingga bisa berani mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti si pelajar tersebut menghalalkan segala cara agar bisa mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu merupakan obat-obatan terlarang yang bisa membuat penggunanya itu merasa tenang atau merasa nyaman dengan memakai narkoba, sehingga jika dia tidak memakai narkobanya lagi, maka dia akan resah dan harus memakainya lagi dan akhirnya kecanduan. Dan kita sebagai pelajar juga jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang narkoba itu, karena itu akan merusak dan memperburuk masa depan kita. Keenam ini ada sekumpulan remaja putri atau remaja perempuan yang sedang menggunakan pakaian minim atau pakaian yang seksi, dan mereka semua pada menunduk, mungkin karena digerebek oleh pihak keamanan. Nah, mungkin dari beberapa kasus juga banyak perempuan yang menjual diri untuk kebutuhan ekonomi. Sangat disayangkan sekali, padahal perempuan itu kan merupakan derajatnya yang tinggi, dan jangan sampai perempuan-perempuan itu harga dirinya menjadi rendah karena faktor ekonomi. Akhirnya dia menjual. Kita harus menjaga diri dari melakukan hal-hal yang negatif seperti gambar ini, kayak berpesta gitu. Sebaiknya kita jangan melakukannya karena bisa membahayakan harga diri kita sebagai wanita. Ketujuh ini ada gambar seorang wasit yang sedang berkelahi dengan para pemain sepak bola. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Karena pemain wasit ini mungkin tidak sportif atau tidak adil kepada pihak lawan yang lainnya, sehingga pihak lawan tersebut tidak terima dengan kekalahan. Padahal pertandingan sepak bola itu menang kalah adalah hal yang biasa, tetapi yang lebih diutamakan adalah kejujuran dalam pertandingan. Nah, di gambar yang ke-8 ini ada seorang guru yang sedang asyik dan bersantai di atas meja sambil bermain gitar. Guru merupakan hal yang paling penting untuk bentuk kepribadian anak di sekolah. Bukan hanya membimbing dan menjadikan orang tua di sekolah, guru juga dalam membimbing anak-anaknya agar semua muridnya bisa menjadi sukses. Boleh-boleh saja seorang guru dalam mengajar melakukan hal yang apapun agar tidak terasa tegang atau kaku dalam mengajar. Jadi seorang siswa juga merasa lebih asyik dan menyenangkan ketika diajar oleh guru tersebut. Gambar yang ke-10 ini ada gambar ilustrasi seorang ibu yang sedang mengajarkan anak-anaknya untuk belajar. Nah, peran orang tua merupakan hal yang paling utama untuk membentuk karakter seseorang dan kepribadiannya, dirinya sendiri, dan ortu bisa menanamkan etika dan moral yang baik kepada anak tersebut, sehingga kelak dia bisa menjadikan pribadinya yang baik karena orang tuanya telah menanamkannya sejak dia masih kecil. Merupakan hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bisa bermanfaat untuk sang anak. Dan kita juga sebagai calon pendidik juga harus bisa mengerti keadaan anak. Jika anak sedang down atau merasa sedih, kita harus mengerti dengan keadaan. Kesimpulannya adalah semua orang berperan dalam membangun kepribadian. Jika orang itu baik, maka dia akan melakukan hal yang baik dan positif, dan sebaliknya jika orang itu melakukan hal negatif, maka dia akan melakukan hal-hal negatif atau yang
Nah, sekian dari presentasi aku untuk menganalisis gambar ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang aku lakukan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.